Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifi Dayana. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu tentang infografis. Di sini saya telah membuat perencanaan infografis. Yang pertama dapat kita lihat di sini ada topik infografisnya, yaitu orang tua dan guru. Kemudian tipe infografis yang saya buat, daftar. Kemudian isi dari infografis ini ada judul infografis, isi utama, dan keterangannya. Jadi judul infografisnya berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Isi utamanya yang pertama ada pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Keterangannya, berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai anak dan murid dengan cara mentaati perkataannya, tidak membantah, menghormati mereka, dan tidak menyakiti hati mereka. Yang kedua, ada dalil berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Keterangannya, dalil yang menjelaskan tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Luqman ayat 14. Yang ketiga ada perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Keterangannya, kemudian perilaku anak terhadap orang tua yaitu bertutur kata dengan lemah lembut, patuh dan taat terhadap nasihat dan perintah orang tua, menjaga dan merawat orang tua ketika orang tua sakit, dan mendoakan orang tua. Selanjutnya, perilaku siswa terhadap guru yaitu memuliakan dan tidak menghina guru, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran, menggunakan bahasa yang baik pada saat berbicara dengan guru, berpakaian rapi dan sopan ketika belajar. Dan yang keempat yaitu hikmah berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Keterangannya, setelah melakukan perilaku berbakti kepada orang tua dan guru, maka akan mendapatkan hikmahnya, yaitu salah satu kunci masuk surga, dapat melebur dosa-dosa besar, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, bagian dari jihad fisabilillah, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, mudah menerima apa yang disampaikan oleh guru, dan akan mendapatkan keberkahan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aset visual atau ilustrasi. Jadi aset visual dari pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru yaitu orang tua dan guru. Aset visual dari dalil berbakti dan taat kepada orang tua dan guru yaitu Al-Quran. Aset visual dari perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru yaitu anak dan orang tua dan juga siswa dan guru. Kemudian aset visual dari hikmah berbakti dan taat kepada orang tua dan guru yaitu orang tua dan anak. Kemudian link atau tautan sumber data dapat dilihat pada link di bawah ini. Kemudian link atau tautan sumber gambar dapat dilihat juga pada link yang tertera pada kolom yang telah tersedia. Dan saya mengambil link atau tautan sumber gambar ini pada aplikasi Pinterest. Kemudian, setelah membuat perencanaan infografis tersebut, di sini ada need mapping dengan yang sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat.
Jadi di dalam mind mapping ini terdapat yang pertama ada judul infografis yang akan saya buat di produknya, yaitu berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian ada isi infografiknya yang akan saya cantumkan pada proyek infografisnya. Ada pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru, kemudian dalil berbakti dan taat kepada orang tua dan guru, perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru, dan yang terakhir ada hikmah berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang dapat kita lihat di sini sudah ada produk infografis yang telah saya desain melalui aplikasi Canva. Di sini ada judulnya tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian ada pengertiannya, ada dalil, perilaku, dan hikmahnya. Setelah kita membuat produk infografisnya, kemudian dalam sebuah pembelajaran kita harus menyiapkan bahan ajar. Di sini sudah saya buat bahan ajar atau materi ajar yang akan diajarkan pada siswa kelas 9 SMP. Di sini ada pengertiannya, ada dalilnya, kemudian perilakunya, dan juga hikmah dari berbakti kepada orang tua dan guru. Setelah ada bahan ajar, kemudian di sini ada soal evaluasi yang akan diberikan kepada siswa pada kegiatan pembelajaran. Di sini sudah ada 10 pertanyaan dan sudah saya upload ke aplikasi Quizizz. Nah, nantinya siswa akan diberikan link dan juga kode untuk memasuki dalam aplikasi Quizizz tersebut. Di sini nanti akan muncul berapa siswa yang sudah masuk ke dalam aplikasi Quizizz ini. Bisa kita lihat di sini sudah ada 2 orang yang masuk. Langsung saja kita mulai. Nah, nantinya dalam menjawab soal ini nanti akan terlihat siapa yang duluan menjawabnya, yang cepat selesai menjawabnya, dan juga bisa kita lihat nanti berapa soal yang betul dijawab dan berapa soal yang salah dijawab.
Selanjutnya, di sini ada analisis kebutuhan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9 SMP, materi pokok berbakti dan taat kepada orang tua dan guru, tahun ajaran 2022-2023. Di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, durasi, dan kebutuhan media atau sumber. Kompetensi dasarnya 3.6 memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. 4.6 menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.61 menjelaskan pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. 3.6.2 menyebutkan dalil nakli dari Al-Quran tentang perintah berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. 3.6.3 menyebutkan cara menumbuhkan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. 3.6.4 menyebutkan manfaat perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. IPK dari 4.6.1 menampilkan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Al-Luqman ayat 14 dan hadis yang terkait. 4.6.2 menampilkan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Luqman ayat 14 dan hadis yang terkait. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan baik dan benar. Siswa diharapkan mampu menyebutkan dalil nakli dari Al-Quran tentang perintah berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan baik dan benar. Kemudian, siswa diharapkan mampu menyebutkan cara menumbuhkan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan baik dan benar. Kemudian, siswa diharapkan mampu menyebutkan manfaat perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Dan siswa dapat diharapkan mampu berperilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Luqman ayat 14 dan hadis yang terkait. Kemudian durasinya ada 2 JP kali 45 menit sama dengan 90 menit. Kemudian kebutuhan media atau sumber. Di sini ada alternatif jenis media atau sumber. Jadi di sini menggunakan pendekatan saintifik, modelnya menggunakan role playing atau bermain peran, metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, dan kelompok, medianya infografis, bahannya di sini ada laptop, infocus, buku siswa, buku guru, Al-Quran, dan bahan lainnya. Sumbernya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, MTS kelas 9, buku siswa. Dan juga ada buku guru, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Islam. Kemudian deskripsi. Yang pertama ada pendahuluan selama 15 menit. Di sini guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian guru mengecek daftar kehadiran siswa. Kemudian guru mengecek
penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru menyampaikan kompetensi dan tujuan yang akan dicapai dan menunjukkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian guru menyampaikan lingkup penilaian dan juga guru di sini akan membagikan kelompok. Kemudian yang kedua memasuki dalam kegiatan inti. Di sini selama 90 menit. Yang pertama, siswa mengamati infografis yang ditampilkan oleh guru tentang berbakti dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian, siswa mendengarkan penjelasan guru melalui infografis tentang berbakti dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian, siswa mengajukan pertanyaan kepada guru mengenai perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian, setiap kelompok berdiskusi tentang contoh perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Dijadikan acuan untuk direncanakan untuk menyusun naskah bermain peran. Kemudian, setiap kelompok menyusun cerita untuk diperankan. Setelah itu, setiap kelompok menyiapkan teks sederhana untuk bermain peran. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk memerankan cerita yang sudah disiapkan, dan kelompok yang lainnya dipersilahkan untuk memberi komentar atau pendapat terhadap kelompok yang tampil tersebut. Kemudian yang ketiga ada penutup. Ini berjalan selama 15 menit. Di sini guru menjelaskan kembali kesimpulan dari pembelajaran berbakti dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian siswa mencatat kesimpulan materi yang telah dipelajari pada hari ini. Kemudian guru melakukan post-test melalui aplikasi Quizizz terhadap pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran, dan kemudian guru memberikan reward kepada kelompok peserta didik yang terbaik dengan memberikan hadiah. Dan selanjutnya yang terakhir guru menutup pelajaran dengan berdoa. Selanjutnya ada analisis tepat guna. Jadi yang pertama ada kelebihan. Teknologi dalam dunia pendidikan semakin hari semakin jauh dan canggih. Penggunaan pembelajaran melalui internet ini bisa diterapkan pada sekolah manapun. Penggunaan pembelajaran infografis ini sangat cocok diterapkan pada suatu pembelajaran, karena dengan pembelajaran infografis ini dapat meningkatkan minat siswa dalam membaca, karena infografis ini memberikan elemen visual yang mudah diserap dan cepat, kemudian mudah dipahami dan mudah dipublikasikan dan dibagikan. Dan dalam menjawab soal melalui aplikasi Quizizz menjadikan siswa semakin semangat dalam menjawab soal. Kemudian, melalui pembelajaran menggunakan model role playing dapat meningkatkan pembelajaran menjadi efektif, karena role playing ini memiliki kelebihan, yaitu menarik perhatian siswa karena masalah-masalah sosial berguna bagi mereka. Siswa menjadi terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Siswa memiliki kebiasaan untuk menerima dan berbagi tanggung jawab dengan sesamanya. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu pembelajaran menggunakan media infografik ini dan menjawab soal melalui aplikasi Quizizz ini tidak bisa dilaksanakan pada semua tempat, yaitu di pelosok pedesaan, karena di pedesaan tidak mendukung pembelajaran tersebut disebabkan terbatasnya jaringan internet, kurangnya media dan alat pembelajaran, maka pembelajaran tersebut akan sulit untuk diterapkan. Adapun kekurangan dari model pembelajaran role playing yaitu menumbuhkan waktu yang panjang, baik untuk persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pelaksanaan pertunjukan.
Kemudian, waktu pembelajaran sangat terbatas dan memerlukan tempat yang cukup luas dan memadai. Sedangkan ukuran ruangan kelas relatif kecil sehingga menjadi kurang leluasa dan kurang bebas. Tidak semua siswa dapat terlibat dan memiliki pengalaman bermain drama sehingga dikhawatirkan mereka menjadi kurang kreatif dan kelas lain bisa terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang bertepuk tangan atau berteriak memberikan dukungan apresiasi dan sebagainya. Kemudian ada karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di sini itu memiliki gaya belajar visual, kinestik, dan audio. Di sini yang paling cenderung adalah visual dan kinestik, yaitu aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh sehingga pembelajaran menjadi efektif dan siswa tertarik dengan model belajar role playing dan menggunakan media pembelajaran infografis. Kecerdasan majemuk yaitu tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa beragam, ada yang visual, kinestik, dan audio, dan lain sebagainya. Semuanya bersatu dalam kelas dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Kemudian tingkat kemampuan peserta didik adalah ada yang mudah mengerti dan ada yang sedikit sulit mengerti dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian perkembangan sosialnya, semua peserta didik sudah mampu bersosialisasi dengan baik terhadap orang-orang di lingkungan sekitar. Motivasi belajarnya juga berbagai macam ragam. Kemudian perkembangan kognitif pada siswa bisa dibilang sangat baik. Dan yang terakhir di sini ada cara penyajian. Jadi ada dua media yang dikembangkan, yaitu bersifat terbimbing dan tidak terbimbing. Konsep pembelajaran terbimbing yaitu guru menampilkan dan menjelaskan pembelajaran melalui infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan kelompok dan memberikan instruksi kepada siswa selama pembelajaran berlangsung dan menggunakan model belajarnya melalui model role playing, yaitu dengan cara siswa membuat konsep cerita yang akan diperankan. Setelah proses selesai diskusi dan kerja kelompok selesai, guru mengarahkan untuk menampilkan cerita yang akan diperankan di depan kelas. Konsep pembelajaran tidak terbimbing. Kemudian, konsep pembelajaran yang tidak terbimbing yaitu siswa membaca buku dan menjawab naskah soal yang telah disiapkan oleh guru melalui aplikasi Quizzes. Kemudian, alat yang digunakan selama pembelajaran berlangsung adalah infokus, laptop, buku, pulpen, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.